Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran materi permutasi ya. Nah, ini ada di halaman 135 di buku kalian. Ustazah crop kayak gini. Nah, jadi ini ada Ustazah ulang dari awal ya. Jadi ini rumusnya yang ini atau ini. Tapi biasa Ustazah pakai yang ini. Nah, cara menghitungnya kan jadi ini NPR gitu. Cara menghitungnya N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, permutasi itu sendiri cara menghitung susunan objek dari sekumpulan objek gitu. Jadi kalau misalnya permutasi ini masih ada hubungannya dengan aturan perkalian. Nah, ini ada contoh soal. Kalau di pembahasannya itu salah ya. Ini kan soalnya kamar rawat inap di klinik bersalin selalu sehat hanya bisa menampung 4 pasien yang akan melahirkan. Jika pada hari itu kedatangan 8 pasien yang akan melahirkan, dalam berapa cara dapat disusun kemungkinan 8 pasien. Nah, kalau misalnya kita pakai aturan perkalian, itu kan kita susun dulu gini ya. Ada berapa kamar? 4 pasien yang akan melahirkan. Berarti cuma ada 4 kamar kan? Nah, ada 4 kamar tapi ada 8 pasien. Nah, setiap kamar itu kan cuma bisa diisi 1 nih. Nah, tapi pasti ganti-gantian kan. Nah, jadi misalnya yang kamar pertama ini berarti bisa dimasuki semua pasien. Berarti semua pasien itu ada berapa? Ada 8. Nah, habis itu kamar kedua, karena kamar 1 ini sudah terisi 1 pasien, berarti kan untuk kamar kedua itu 8 dikurang 1. Habis itu yang ketiga 8 dikurang 2. Nah, yang keempat 8 dikurang 3. Nah, terus ya udah ini nanti tinggal 8, 7, 6, 5. Nah, ini dikali. Nah, ini hasilnya berapa nih? Hasilnya 8 kali 7 56 dikali 30. 0, 6 kali 3 18, 15 16 1680. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai rumus kombinasi, ini bisa juga. Berarti kan ini banyaknya pasien atau N itu berarti keseluruhannya, R itu yang ininya ya, sebagiannya gitu, yang mau dicari. Berarti NPR ini sama dengan 8P4. Nah, terus kita ikutin rumusnya ya, berarti 8 faktorial per 8 kurang 4 faktorial. Nah, kalau kayak gini kita ngitungnya jadi gini aja, 8 faktorial per 8 kurang 4, 4 faktorial. Nah, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini kan sama, bisa dicoret. Nah, bisa tinggal kali atasnya. Nah, ini kan sama nih, sama yang ini. Nah, berarti hasilnya sama, 1680. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang ini selanjutnya di halaman 136, sorry. Nah, itu dia permutasi dari objek dengan pemulihan. Jadi guys, permutasi itu ada banyak macam-macamnya ya. Nah, yang tadi permutasi perhitungan biasa. Nah, yang ini permutasi dari objek dengan pemulihan. Maksudnya pemulihan itu gimana? Nah, maksudnya pemulihan dia itu biasanya ada kaitannya dengan berulang atau tidak berulang. Nah, sini kita lihat contohnya. Jadi ini rumusnya NPR, simbolnya tetap, tapi dia cara menghitungnya langsung N pangkat R. Nah, jadi R-nya itu harus kurang dari atau sama dengan N, ada syaratnya. Nah, ini contoh soal. Akan dilakukan pengecatan 5 rumah dengan 3 macam cat. Dengan kondisi warna cat dapat dipakai berulang. Nah, ini kan tadi sudah bilang dia ada kaitannya dengan pengulangan. Hitung banyaknya cara pengecatan 5 rumah tersebut dengan 3 macam cat tersebut. Nah, berarti di sini dari 5 rumah itu bisa dicat pakai 3 macam cat ini. Maksudnya bisa ada yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau untuk notasinya, simbolnya sama, kita tulisnya 5P3. Nah, tapi nanti ini cara menghitungnya
itu sama dengan 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 ini sama dengan 125. Atau kalau kalian masih bingung pakai permutasi, bisa pakai aturan perkalian. Nah, kalau kita pakai aturan perkalian, ini kan berarti 3 macam cat. Nah, berarti ada 3. Terus yang mau dipakai ketiga macam cat ini ada berapa? Ada 5 rumah kan? Kan ini dipakai berulang, berarti semuanya bisa dipakai untuk ke 5 rumah. Berarti 5, 5, 5. Udah tinggal dikali aja. Nah, ini kan hasilnya 125 nih. Sama. Kayak gitu. Nah, sekarang yang ini di baliknya, sebelahnya halaman 137. Nah, dalam kepengurusan RW akan dipilih 3 orang menjabat ketua RW atau K, sekretaris S, dan bendahara B dari 6 calon yang terdiri atas 4 laki-laki dan 2 wanita. Ada berapa susunan kepengurusan RW yang dapat dibentuk dengan kondisi berikut? Yang pertama, A, ketuanya harus laki-laki. Nah, berarti di sini kita punya kalau pakai aturan perkalian ya, ini untuk posisi ketua, ini untuk posisi sekretaris, dan ini untuk posisi bendahara. Nah, untuk ketuanya harus laki-laki, berarti laki-lakinya ada berapa? 4. Tulis di sini 4. Nah, sekretaris, kalau sekretaris berarti kan ini ketua kan cuma satu aja ya, nggak mungkin 4-4-nya jadi ketua kan. Nah, berarti kalau misalnya di sini sudah pasti ada nanti satu orang yang menempati. Nah, berarti untuk di sekretaris ini dia ini kan bisa semua nih. Nah, semuanya ada berapa? 4 tambah 2 ada 6. Nah, makanya dia di sini 6 dikurang 1. Dikurang 1 dari mana? Satunya ini, ketua ini kan udah dipakai. Nah, kalau bendahara juga bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, tapi yang laki-laki kan sudah dipakai nih. Yang laki-laki sudah dipakai. Apa maksudnya? Kan sudah ada dipakai nih 2 orang nih buat jadi ketua sama sekretaris. Berarti di sini 6 dikurang 2. Ya, bisa 6 dikurang 2, bisa ini 5, kan sisanya 5 orang ya. Ini kan berarti 5. Nah, sisanya kan 5, berarti 5 dikurang 1 boleh juga. Kayak gitu aja kali ya, biar sampai di buku. Nah, udah sudah perbaiki. Jadi ini 4. Ini 4. Udah tinggal dikali. 4 kali 5 kali 4 sama dengan 80. Nah, kalau ini nggak pakai permutasi, nggak usah. Ini pakai aturan perkalian biasa aja. Yang B, ketuanya laki-laki dan sekretaris wanita. Sama, bikin kayak tadi lagi. K, S, B. Ketuanya laki-laki, berarti di sini 4. Sekretaris wanita, berarti di sini 2. Terus yang di sini yang bendaharanya gimana? Nah, berarti jumlah keseluruhannya dikurangi sama 2 kotak ini. 2 kotak. 2 orang yang sudah mempunyai jabatan. Nah, berarti 6 dikurang 2. Nah, berarti 4 kali 2 kali 4 sama dengan 8 kali 4 32. Nah, kayak gitu. Yang C lagi, ketua Dirwan dan bendahara Astuti. Nah, berarti ketuanya ketua laki-laki dan bendahara, berarti ini maksudnya ketuanya sudah dipilih ya, ketua Dirwan dan bendahara Astuti. Nah, berarti KSB, berarti ketuanya ini udah ada 1, bendahara juga udah ada 1. Nah, berarti di sini ini sisa berapa? Sisa bisa 6 dikurang 2 langsung, jadi 4. 1 kali 4 kali 1. Nah, berarti jawabannya 4. Nah, udah gitu doang.